Bayangkan sebuah pesta pernikahan di kota Bandung yang mewah dan penuh gemerlap. Lampu gantung kristal berkilauan, musik gamelan modern berpadu dengan alunan biola, dan para tamu hadir dengan pakaian terbaik. Semua terlihat sempurna, seakan-akan menjadi momen paling bahagia bagi dua insan yang baru saja mengikat janji suci. Namun di balik kemegahan itu, tersimpan sebuah rahasia yang mengubah pesta menjadi tragedi yang tak terlupakan. Inilah kisah nyata tentang seorang menantu perempuan yang tega mempermalukan ibu mertuanya sendiri di depan ratusan tamu undangan. Sebuah peristiwa yang seharusnya penuh senyum, justru berubah menjadi panggung air mata dan penyesalan. Dan ketika sang suami akhirnya mengambil keputusan besar, semua orang terdiam menyadari bahwa malam itu bukan sekadar pesta pernikahan biasa. Hari itu, aula besar di kawasan Dago Bandung dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Aroma bunga melati dan mawar putih memenuhi udara, menambah kesan sakral pada pesta pernikahan yang ditunggu-tunggu. Di luar, jalanan macet karena tamu-tamu penting datang dengan mobil mewah, sementara parkiran penuh dengan sopir yang sibuk memarkir kendaraan. Di atas pelaminan Raka, seorang pria berusia 29 tahun, berdiri gagah dengan beskap putih berhias bordir perak. Wajahnya tenang, tubuhnya tegap, sorot matanya teduh. Ia tampak seperti sosok mapan yang sudah siap mengarungi rumah tangga. Di sampingnya, berdiri sang mempelai wanita, Citra, perempuan 26 tahun dengan gaun pengantin panjang berhias payet berkilau. Senyumnya lebar, seakan seluruh dunia sedang menatapnya. Para tamu memotret tanpa henti. Suara notifikasi kamera ponsel bercampur dengan musik gamelan modern yang berpadu dengan denting piano elektrik. Grup WhatsApp keluarga ramai mengunggah foto. Sementara di TikTok, beberapa tamu menyiarkan langsung suasana pesta. Semua orang kagum dengan dekorasi aula yang megah. Dinding dilapisi kain putih, dihiasi bunga segar, dan pelaminan didesain dengan nuansa klasik Jawa yang dipadu sentuhan modern. Citra menatap sekeliling dengan puas. Baginya, pesta itu adalah bukti nyata bahwa ia berhasil menikah dengan pria dari keluarga terhormat. Sejak lama, ia mendambakan momen di mana teman-temannya bisa melihat betapa mewah kehidupannya sekarang. Senyumannya seolah berkata, "Inilah hidup yang aku impikan." Namun berbeda dengan Citra, Raka terlihat lebih kalem. Sesekali ia menyapa tamu dengan sopan, lalu kembali memperhatikan setiap detail agar semua berjalan lancar. Dalam hatinya, ia hanya ingin pesta ini menjadi kenangan indah tanpa masalah. Di tengah riuhnya tamu, sosok seorang wanita tua perlahan masuk ke aula. Rambutnya beruban, tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana, hanya kebaya coklat lusuh dan kain batik yang sudah pudar warnanya. Di tangannya tergenggam tongkat kayu kecil yang membantunya melangkah. Setiap langkah terdengar jelas di lantai marmer, tok, tok, tok. Beberapa tamu mulai menoleh. Bisikan-bisikan lirih terdengar, sebagian heran, sebagian sinis. "Siapa dia?" Begitu salah seorang tamu berbisik pelan. Dalam suasana penuh kemewahan, penampilannya memang tampak berbeda, bahkan dianggap memalukan oleh sebagian orang. Wanita tua itu bernama Lastri, ibunda Raka. Ia datang sendiri tanpa didampingi siapapun. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya hangat. Ia berjalan tertatih, namun senyum tipis tetap tersungging di bibirnya. Hatinya bahagia, meski tubuhnya nyaris tak sanggup menopang langkah. Citra melihatnya dari pelaminan. Senyumnya mendadak hilang. Dadanya berdebar cepat, pikirannya panik. Bagaimana mungkin ada seorang wanita dengan penampilan lusuh berani naik ke pelaminan megah ini? Ia menoleh pada Raka dengan pandangan gusar. "Raka, siapa dia?" Bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Itulah dialog pertama yang membuka konflik. Raka hanya diam, menatap ibunya dengan penuh makna. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada kata berlebihan, hanya tatapan yang sulit ditebak. Lastri akhirnya sampai di depan pelaminan.
Nafasnya terengah, keringat membasahi dahinya meski ruangan ber-AC. Dengan suara lirih ia berkata, "Selamat, Nak." Air matanya jatuh tapi senyumnya tetap tulus. Para tamu menahan napas. Beberapa mengangkat alis, beberapa menutup mulut menahan komentar. Suasana yang tadinya meriah seketika berubah dingin. Denting piano nyaris tak terdengar, tergantikan oleh bisik-bisik tamu yang penuh rasa ingin tahu. Citra menahan amarah. Dalam benaknya, pesta megah yang ia bangun dengan penuh kebanggaan kini ternodai. Baginya, kemunculan Lastri bukanlah momen haru, melainkan aib besar yang mencoreng wajahnya di depan semua orang. Namun Raka tidak bereaksi dengan cara yang sama. Ia mendekati ibunya, menggenggam bahunya dengan lembut. Tatapannya teduh, seakan berkata bahwa ibunya adalah tamu paling berharga. Sikap sederhana itu justru membuat Citra semakin merasa direndahkan. Dalam hati, ia bergumam, kenapa Raka tidak menjelaskan apa-apa? Kenapa dia hanya diam? Bisik-bisik tamu semakin keras. Itu ibunya pengantin pria ya? Masa seperti itu? Kalimat lirih itu terdengar menusuk telinga Citra. Ia merasakan wajahnya memanas, telinganya berdenging. Semua kebanggaan yang tadi ia rasakan seolah hancur berkeping-keping hanya karena sosok sederhana bernama Lastri berdiri di pelaminan. Sementara itu, di luar aula, suara klakson kendaraan masih terdengar samar. Aroma sate dan bakso dari pedagang kaki lima masuk bersama angin malam ketika pintu terbuka. Semua detail kecil itu mempertegas kontras, pesta mewah di dalam, kesederhanaan hidup nyata di luar. Dan di tengah keduanya, seorang ibu tua berdiri dengan penuh cinta, meski tak semua orang menerimanya. Suasana aula yang semula riuh perlahan berubah jadi tegang. Sorot mata para tamu kini terarah pada pelaminan. Musik gamelan modern berhenti seolah menyadari ada yang tidak beres. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar samar, bercampur dengan bisikan-bisikan yang menusuk telinga. Citra berdiri kaku. Senyumnya yang tadi lebar kini hilang tanpa bekas. Gaun putih berhias payet yang semula membuatnya percaya diri, kini terasa berat seperti rantai yang mengikat tubuhnya. Dalam hatinya hanya ada satu pikiran, pesta sempurna ini rusak. Orang-orang di kursi depan mulai saling berbisik. Seorang tante dengan kalung emas berkilau menutupi mulutnya, berucap lirih pada temannya. Masa iya itu ibunya pengantin pria? Kok bisa lusuh begitu? Temannya mengangguk. Matanya penuh rasa kasihan bercampur ejekan. Kata-kata itu terdengar jelas oleh beberapa tamu lain, hingga gosip menyebar cepat di seluruh aula. Citra merasa semakin panas. Ia menoleh ke arah orang tuanya yang duduk di barisan depan. Wajah ibunya tegang, sementara ayahnya mengerutkan dahi. Dari jauh, bibir sang ibu bergerak. Lakukan sesuatu. Pesan tanpa suara itu bagaikan perintah keras yang menusuk hati Citra. Di sisi lain, Lastri berdiri dengan senyum tulus. Seolah tak sadar sedang jadi bahan pembicaraan. Ia hanya ingin melihat putranya bahagia. Tangannya gemetar, tapi matanya berbinar penuh kebanggaan. Ia berkata pelan, hampir tak terdengar. "Nak, ibu senang sekali bisa hadir." Raka memeluk bahu ibunya lembut, memberikan rasa aman. Namun diamnya justru membuat Citra merasa terpojok. Ia ingin suaminya menjelaskan, ingin ia menegaskan bahwa ibunya bukanlah orang sembarangan. Tapi Raka tetap tenang, tidak tergesa menjawab gosip di sekitarnya. Bagi Citra, sikap itu membuatnya semakin kehilangan muka. Para tamu yang sebelumnya kagum kini memandang rendah. Bahkan ada yang berbisik, "Jangan-jangan dia pura-pura kaya, ibunya saja tampak susah." Kalimat itu menusuk hati Citra dalam-dalam, seperti belati yang diputar perlahan. Citra menggigit bibirnya, tangannya gemetar menahan amarah. Ia mencoba tersenyum lagi, tapi senyum itu hanya topeng rapuh. Bisikan tamu semakin ramai,
menutup semua musik dan suara MC. Aula megah itu kini hanya dipenuhi energi negatif, penuh tatapan meremehkan dan rasa ingin tahu. Akhirnya, Citra tak bisa menahan diri lagi. Dengan langkah cepat, ia mendekati Lastri. Suaranya lantang hingga terdengar jelas di seluruh ruangan. "Pergi dari sini. Jangan bikin malu aku." Kalimat itu seperti petir yang membelah keheningan. Semua tamu terdiam, sebagian terperangah, sebagian menutup mulut menahan kaget. Tubuh Lastri goyah. Tongkatnya jatuh dari genggaman, berbunyi klak, di lantai marmer. Ia terduduk lemah di pelaminan, wajahnya meringis menahan sakit. Air matanya jatuh, bukan hanya karena tubuhnya rapuh, tapi juga karena luka di hatinya. Raka sigap membungkuk, meraih bahu ibunya, menegakkannya perlahan. Tatapannya tetap tenang, tapi sorot matanya dingin. Seluruh tamu bisa merasakan aura berbeda dari dirinya. Namun ia masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Citra berdiri dengan dada berdebar kencang. Ia merasa dirinya benar, bahwa ia hanya sedang menjaga harga diri keluarganya. Tapi tatapan para tamu membuatnya semakin bimbang. Ada yang menggeleng kecewa, ada yang menatap sinis, ada pula yang menatap penuh iba kepada Lastri. Di kursi depan, ayah Citra berbisik keras pada istrinya. Cukup terdengar oleh orang sekitar. "Anak kita harus jaga nama keluarga, jangan sampai terlihat hina." Kalimat itu semakin menekan Citra. Ia merasa tak punya pilihan selain menyingkirkan ibu mertua yang dianggap memalukan itu. Ia kembali melangkah maju, wajahnya merah padam. Dengan suara keras ia berteriak, "Kamu tidak pantas di sini." Itulah dialog kedua dalam cerita, sederhana namun penuh emosi. Tubuh Lastri bergetar. Ia berusaha berdiri, namun lututnya tak kuat. Raka kembali menopangnya dengan hati-hati, menunduk merapikan kerudung lusuh yang sempat terseret. Suaranya lembut, hanya terdengar oleh ibunya. "Bu, tenanglah, aku ada di sini." Kalimat itu membuat beberapa tamu terharu, tapi juga mempermalukan Citra lebih jauh. Ia merasa seluruh ruangan menertawakannya, seakan semua orang berkata, "Pengantin wanita tidak tahu diri." Aroma parfum mewah tamu bercampur dengan bau obat gosok dari tubuh Lastri yang tua. Kontras itu menambah rasa malu bagi Citra. Ia ingin segera menghapus pemandangan itu dari pelaminan. Seolah jika Lastri hilang, maka pesta kembali sempurna. Namun semua sudah terlanjur. Pesta yang semula gemerlap kini menjadi panggung drama penuh air mata. Tamu undangan yang tadinya sibuk berfoto kini hanya berdiri terpaku, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Citra menoleh ke Raka dengan wajah marah. "Kenapa kamu diam saja?" tanyanya, suaranya bergetar tapi tetap keras. Raka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, membetulkan posisi ibunya, lalu menatap istrinya dengan sorot mata yang membuat bulu kuduk siapapun merinding. Dalam sekejap, semua orang menyadari sesuatu. Di balik ketenangan Raka, ada badai besar yang siap pecah. Dan malam itu, pesta yang seharusnya menjadi momen indah, berubah menjadi cerita inspiratif dan perjuangan hidup yang tak akan pernah dilupakan. Malam itu, semuanya berubah ketika Citra kehilangan kendali. Setelah 2 kali mempermalukan ibu mertuanya, ia melangkah cepat ke arah Lastri dengan wajah penuh amarah. Gaun putih panjangnya terseret di lantai, payetnya berkilauan di bawah lampu kristal, namun tak bisa menutupi aura tegang yang kini menyelimuti dirinya. Lastri masih berusaha berdiri dengan tongkatnya. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar, tapi senyum tipis tetap terukir di wajahnya. Ia hanya ingin menyaksikan kebahagiaan anak semata wayangnya. Namun senyum itu seketika sirna ketika Citra kembali mendorongnya dengan kasar. Tubuh renta itu terhuyung, hampir terjatuh membentur lantai marmer yang keras. Suara teriakan kecil terdengar dari tamu undangan. Sebagian menutup mulut, sebagian berdiri karena kaget.
Untung saja Raka sigap, meraih bahu ibunya tepat sebelum ia terhempas. Ruangan mendadak hening. Tidak ada musik, tidak ada percakapan, hanya detak jantung yang terasa di telinga. Semua mata kini tertuju pada Raka. Wajahnya masih tenang. Namun sorot matanya berubah dingin. Tatapan itu membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Raka menatap istrinya lama, lalu berkata pelan namun penuh ketegasan. "Citra, cukup." Itulah dialog ketiga, sederhana tapi menghantam semua yang hadir. Citra terdiam sejenak. Namun egonya terlalu besar untuk tunduk. Ia menggeleng, suaranya bergetar namun lantang. "Aku tidak akan membiarkan perempuan ini mempermalukan kita," katanya dengan nada tinggi. Kalimat itu membuat banyak tamu geleng kepala. Bahkan ada yang menunduk malu mendengar arogansinya. Raka membantu ibunya duduk di kursi pelaminan. Tangannya lembut, suaranya lirih menenangkan. "Bu, duduklah sebentar." Lastri hanya mengangguk, matanya basah oleh air mata. Ia berbisik pelan, "Nak, jangan marahi dia. Ini hari bahagiamu." Suaranya nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat hati beberapa tamu ikut bergetar. Namun Raka tidak menjawab ibunya. Ia berdiri tegak, menatap seluruh ruangan dengan sorot mata tajam. Seolah ia baru saja membuat keputusan besar. Aura yang memancar darinya membuat suasana semakin mencekam. Beberapa tamu mulai berbisik dengan nada khawatir. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa dia begitu tenang? Pertanyaan itu bergema di banyak sudut ruangan. Tidak ada yang berani berbicara lantang. Tapi rasa penasaran semakin membuncah. Citra merasa panik. Ia memandang tamu-tamu yang berbisik, lalu menatap orang tuanya. Ayahnya, seorang pengusaha kaya di Bandung, berdiri dengan wajah merah padam. "Raka, jelaskan sekarang. Jangan buat keluarga kami malu." Suaranya lantang, memecah keheningan. Namun sebelum Raka menjawab, ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan ponsel, lalu menekan nomor cepat. Suaranya dingin, penuh kuasa. "Datang sekarang." Semua tamu terdiam. Kalimat singkat itu membuat ruangan semakin mencekam. Beberapa menit kemudian, pintu utama aula terbuka. 5 pria bersetelan rapi masuk dengan langkah tegap. Postur mereka tinggi, wajahnya serius, gerakannya teratur. Mereka langsung menuju pelaminan tanpa menoleh kiri kanan. Ketika tiba di depan Raka, mereka menundukkan kepala dengan hormat. Gerakan itu begitu teratur, seolah memberi penghormatan pada seorang atasan. Seluruh tamu terperanjat. Bisikan panik terdengar di mana-mana. Astaga, siapa sebenarnya Raka? Citra mundur setapak, wajahnya pucat. Tangannya gemetar meraih lengan ayahnya. "Ayah, aku takut," bisiknya pelan. Ayahnya terdiam, tidak punya jawaban. Raka tetap berdiri tegak. Ia menatap istrinya lama, lalu menoleh pada ibunya. Dengan lembut ia menggenggam tangan Lastri, lalu berkata cukup keras untuk didengar semua orang. "Bu, maafkan aku. Seharusnya aku tidak membiarkan ini terjadi." Air mata Lastri jatuh. Ia menggeleng pelan, berusaha tersenyum meski tubuhnya bergetar. "Aku baik-baik saja, Nak," jawabnya lirih. Namun kalimat itu justru membuat banyak tamu terisak. Mereka menyadari betapa tulusnya cinta seorang ibu, bahkan ketika baru saja dipermalukan. Sementara itu, Citra semakin kehilangan kendali. Ia berteriak lagi, menunjuk ke arah ibu mertuanya. "Kenapa kamu terus membelanya? Dia hanya membuat kita malu." Suaranya melengking, membuat sebagian tamu menghela napas tidak percaya. Raka memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Ketika ia membuka mata, sorotnya penuh keputusan. Ia meraih ponselnya lagi, menekan nomor lain, dan berkata singkat, "Segera batalkan." Kalimat itu membuat seluruh ruangan gempar. "Batalkan apa?" Tanya beberapa tamu berbisik. Ayah Citra maju lagi, wajahnya merah. "Apa maksudmu, Raka?" Namun Raka hanya menatapnya dingin,
Tanpa tergesa menjawab, para pria bersetelan rapi yang berdiri di sudut ruangan mulai bergerak membawa map tebal. Mereka menyerahkan map itu dengan menundukkan kepala. Raka membuka perlahan, lalu menutupnya kembali. Suaranya datar tapi menggetarkan. Kerja sama dengan keluarga kalian selesai sampai di sini. Kata-kata itu menghantam keras. Ayah Citra terbelalak, wajahnya memucat. Beberapa tamu langsung berbisik. Jadi benar keluarga Citra selama ini bergantung pada dia? Citra jatuh terduduk di pelaminan. Gaun putihnya lusuh terseret di lantai. Air matanya mengalir deras. Ia berbisik lirih, "Tidak, ini tidak mungkin." Namun Raka tidak menoleh. Ia tetap berdiri tegak, menggenggam tangan ibunya erat. Aula megah yang semula penuh tawa, kini berubah menjadi ruang sidang tanpa hakim. Semua orang diam, menunggu. Siapa sebenarnya Raka? Dan keputusan apa lagi yang akan ia ambil malam itu? Dalam momen gelap itu, Raka mulai mengerti. Malam itu bukan hanya tentang pesta pernikahan, tapi tentang harga diri seorang ibu yang tak boleh diinjak, dan tentang kebenaran yang akhirnya terungkap di hadapan semua orang. Aula besar itu berubah menjadi lautan keheningan. Semua tamu menahan napas, menunggu keputusan dari pria yang sejak awal tampak begitu sederhana, namun ternyata menyimpan wibawa besar. Lampu kristal masih berkilauan, tapi suasananya dingin, berat, dan menyesakan. Raka berdiri tegak di tengah pelaminan. Di sampingnya, Lastri duduk dengan tongkat kayu di pangkuan. Matanya masih basah, namun ia berusaha tegar. Wajahnya penuh guratan usia, tapi ada keteduhan yang membuat beberapa tamu menunduk malu. Mereka sadar telah salah menilai wanita tua ini. Citra masih terduduk di lantai. Gaun putih panjangnya kotor terseret di marmer. Air matanya jatuh deras, membasahi wajah yang tadi penuh senyum percaya diri. Kini, semua kebanggaan berubah jadi penyesalan. Ia mencoba meraih tangan Raka, tapi suaminya tidak bergeming. Para pria bersetelan rapi tetap berdiri di sudut aula, tenang dan siaga. Kehadiran mereka cukup untuk membuat semua tamu yakin bahwa Raka bukanlah pria biasa. Seorang pengusaha besar bahkan maju, menunduk hormat, lalu bertanya dengan suara hati-hati, "Tuan, apakah keputusan Anda sudah final?" Suara itu menggemparkan. Kata Tuan terdengar jelas, membuat semua orang sadar siapa yang sebenarnya berdiri di depan mereka. Raka menoleh perlahan, lalu menjawab singkat, "Final." Suaranya rendah, tapi cukup untuk mengguncang seluruh aula. Ayah Citra jatuh terduduk di kursinya. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Seluruh gengsi yang ia banggakan seketika runtuh. Ibunya menangis pelan, menyadari pesta megah yang mereka siapkan kini berubah menjadi aib besar. Citra terisak, menunduk dalam-dalam. Ia akhirnya berbisik, suaranya patah-patah. "Maafkan aku, Bu." Itulah dialog terakhir, keluar dengan air mata dan penuh penyesalan. Lastri menoleh perlahan, hatinya masih perih, tapi kasih seorang ibu tak pernah benar-benar hilang. Ia mengangguk kecil, lalu mengusap air matanya dengan ujung kerudung. Kalimat sederhana itu terasa seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Namun Raka tetap pada keputusannya. Ia menatap Citra sebentar, lalu berkata dengan nada dingin tapi tegas, "Pernikahan ini berakhir. Malam ini juga." Kata-kata itu menghantam hati Citra seperti ribuan panah. Ia menangis semakin keras, tubuhnya gemetar. Beberapa tamu menitikkan air mata, bukan hanya karena melihat Citra hancur, tapi juga karena menyaksikan betapa tegarnya seorang anak membela ibunya. Mereka teringat pada orang tua masing-masing, pada perjuangan seorang ibu yang tak kenal lelah. Raka meraih tangan ibunya, membantu beliau berdiri. Tubuh renta itu bergetar, tapi Raka menopangnya penuh kasih. "Bu, mari kita pulang. Tidak ada tempat yang lebih berharga daripada bersamamu," katanya lirih. Lastri mengangguk, matanya berkaca-kaca.
Langkah mereka meninggalkan pelaminan terasa begitu berat, tapi juga penuh wibawa. Setiap langkah bagaikan palu yang menghancurkan gengsi keluarga Citra sedikit demi sedikit. Para tamu berdiri memberi jalan, sebagian menunduk, sebagian menatap dengan rasa hormat. Di belakang, Citra berteriak histeris, "Raka, jangan tinggalkan aku janji akan berubah." Namun Raka tidak menoleh. Ia terus berjalan sambil menopang ibunya, meninggalkan aula yang kini terasa kosong. Ketika pintu besar aula tertutup, suasana benar-benar hening. Para tamu perlahan beranjak pulang, membawa cerita yang akan mereka kenang selamanya. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi sorakan, hanya pelajaran berharga tentang cinta, bakti, dan harga diri. Citra terduduk lemah, wajahnya sembab. Ayah dan ibunya hanya bisa terdiam, kehilangan kata-kata. Mereka sadar, kesombongan telah menghancurkan semuanya. Pesta mewah, kerja sama bisnis, bahkan pernikahan anak mereka lenyap dalam satu malam. Sementara itu, di luar aula, udara malam Bandung terasa sejuk. Aroma sate dari pedagang kaki lima bercampur dengan udara dingin pegunungan. Raka membantu ibunya masuk ke mobil sederhana yang sudah menunggu. Lastri menoleh, menatap aula untuk terakhir kali, lalu berbisik, "Nak, sekarang aku paham." Raka tersenyum hangat, menatap ibunya penuh kasih. "Sekarang aku juga paham, Ma." Perjalanan pulang itu sunyi, tapi damai. Tidak ada musik, tidak ada sorakan, hanya detak mesin mobil yang pelan. Di dalam hati Raka, ia tahu keputusannya berat. Namun ia juga tahu, ia tidak bisa membiarkan siapapun merendahkan ibunya. Dan malam itu, pesta mewah yang seharusnya jadi simbol kebahagiaan berubah menjadi cerita yang penuh air mata dan penyesalan. Sebuah pembelajaran hidup bahwa kemewahan tidak pernah bisa menutupi hati yang kosong. Bahwa bakti seorang anak pada orang tua jauh lebih berharga dari gengsi apapun. Inilah hidup yang berubah hanya dalam satu malam. Sebuah kisah nyata yang akan selalu dikenang. Bukan karena pesta mewahnya, tapi karena cinta seorang anak pada ibunya yang tak tergantikan.